Oke, Shalom, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melihat rekaman ini. Saat ini kita akan belajar satu buah tema. Saya kasih judul BSB. BSB itu bukan grup vokal ya. Mungkin kalau kita yang generasi 90-an kita kenal BSB ya, Backstreet Boys. Tapi BSB di sini kita akan belajar dari Roma 12 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi BSB ini saya ambil dari Roma 12 ayat 12. B yang pertama adalah bersukacitalah, S-nya adalah sabar, dan B yang kedua adalah bertekunlah. Jadi malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini ada 3 poin yang rindu saya bagikan, yang saya dapat dari kebenaran firman. Poin yang pertama yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudari semua adalah tentang bersukacita dalam pengharapan. Poin pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Kalau kita menelisik lebih dalam, bersukacita di dalam pengharapan berarti bukan sebuah pengharapan yang biasa-biasa saja. Ini merupakan pengharapan yang begitu mulia, pengharapan yang sangat mahal harganya, sehingga kita berhak dan kita harus bersukacita di dalamnya. Walaupun saya percaya bersukacita di dalam pengharapan itu tidak selalu dalam bentuk ketawa, dalam bentuk tersenyum. Mungkin juga bersukacita dalam pengharapan itu terekspresikan melalui bahasa tetesan air mata. Mungkin juga terekspresikan melalui mulut yang terkunci, hati yang berserah, sudah tidak bisa apa-apa, hanya berkata Tuhan tolong. Jadi yang mau saya bawa, yang saya dapat, pengharapannya adalah sebuah pengharapan yang melewati hal-hal yang fana, pengharapan yang akan datang, sehingga pengharapan itu menjadi kekuatan buat kita untuk selalu bersukacita di dalam segala situasi. Karena firman Tuhan bilang ada mahkota yang Tuhan janjikan. Di gereja lokal kami diajarkan bahwa ada 2 hal yang kita bawa ketika kita menghadap Tuhan. Iman melalui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan amal melalui perbuatan-perbuatan kita yang mungkin di dalamnya ada pelayanan kita ya, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan percayakan. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua, bersukacita dalam pengharapan adalah pengharapan yang mahal harganya, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus, yang melalui darahnya tercurah bagi kita semua satu kali untuk selamanya, jaminannya kekal, dan tidak seorang pun dapat mengambil kita dari genggaman tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kerinduan saya juga untuk kita juga sudah mulai mungkin mengkonstruksi ulang atau memperbaiki konstruksi prioritas di dalam hidup kita. Mana yang terutama, mana yang utama, mana yang tidak utama. Sehingga ketika kita bisa belajar menempatkan prioritas, kita tidak terlalu bingung kita harus berbuat apa, melakukan apa. Kami diajarkan Tuhan, setelah Tuhan keluarga. Bukan berarti di dalam keluarga tidak ada Tuhan. Di dalam keluarga ada Tuhan, di dalam pekerjaan ada Tuhan, di dalam sekolah kita juga ada Tuhan. Tapi kita belajar menempatkan prioritas, sehingga ketika kita ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlalu jauh atau menyimpang. Kenapa? Karena kita jelas, oh, Tuhan izinkan begini karena sesuatu yang baik. Ada pengharapan yang akan saya terima. Mungkin tidak di dunia ini, di dalam kekekalan baru bisa terima. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 4. Sama juga bunyinya, saya bacakan.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Poinnya adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi bersukacitallahnya konteksnya jelas Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang harus kita lakukan. Kembali tadi saya sudah katakan bahwa bahasa sukacita tidak harus dengan senyum, dengan ketawa, dengan bersorak-sorai. Mungkin bahasa sukacita dengan tetesan air mata. Tetapi kita mengerti bahwa tetesan air mata itu adalah tetesan air mata pengharapan di dalam Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan di awal, karena kita tahu, kita belajar menempatkan prioritas. Mungkin hari ini ada prioritas yang tidak tepat. Mari kita masing-masing belajar memperbaiki itu. Poin yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Jadi sangat jelas bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen juga tidak lepas dari yang namanya proses kehidupan. Ada susah, ada senang, ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sabar. Sabar ya. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada tantangan, Tuhan pasti mengerti kapasitas kita. Seperti hari-hari ini, situasi kondisi pandemi, corona, semua terdampak. Sekolah, pekerjaan, kehidupan sosial, kehidupan beribadah kita, semuanya terdampak. Dan akhirnya kita harus bagaimana? Kita diam, ya kita harus beradaptasi. Seperti hari ini, saya boleh men-sharingkan sesuatu, walaupun saya tidak real di depan Bapak, Ibu, Saudara, tetapi pesan-pesan saya bisa tersampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Sabar. Di Galata 5 ayat 22 dan 23 akan saya bacakan mengenai buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di situ ditulis adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Artinya di dalam satu kesatuan. Mungkin di masing-masing tadi kita berproses. Tentang kasih kita berproses, tentang kesabaran kita berproses, kemurahan kita berproses. Tetapi sebagai seorang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, seharusnya seyogianya kehidupan rohani kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan saya percaya setiap kita unik. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktunya, Tuhan ngerti kapasitas kita. Poin yang ketiga, B, bertekunlah dalam doa. Saya sempat searching di Google tentang kata bertekun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Poinnya adalah bertekun adalah tentang rajin atau sungguh-sungguh. Bertekunlah dalam doa, rajin atau sungguh-sungguh di dalam doa. Karena memang kita tahu Tuhan Yesus pun mencontohkan dia berdoa kepada Bapa. Sampai ketika dia di Bukit Getsemani, dia pun berdoa kepada Bapa. Itu adalah warisan yang kita terima. Oh, berdoa itu adalah warisan yang kita terima, yang Tuhan Yesus contohkan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bertekun di dalam doa. Dan saya sadar bahwa ketekunan itu tidak didapat begitu saja. Ketekunan itu didapat melalui sebuah proses. Dan kalau kita bicara proses, kita pasti akan bicara dengan yang namanya kedisiplinan. Dan kalau kita bicara kedisiplinan, kita pasti akan bayar harga. Tetapi yang pasti, bertekunlah di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan jelas, tetaplah berdoa. Baik maupun tidak baik situasinya, senang maupun tidak senang situasinya, tetaplah berdoa. Di kebaktian pelajar SOS, Student on Saturday, ada nilai-nilai yang kita sharingkan 3S tentang setia berdoa, setia baca firman, dan setia beribadah. 3 modal dasar kita untuk tetap kita bertahan,
Salah satunya tadi berdoa. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita tetap bangun jam doa kita secara pribadi, atau mungkin dalam situasi-situasi yang orang tidak ngerti kita sedang berdoa, tapi Tuhan tahu kita sedang berdoa. Berdoa tidak terkotak pada satu buah ruangan, walaupun juga firman Tuhan mengatakan masuk ke ruangan, tutup, kita berdoa. Tapi dalam segala situasi kita bisa berdoa, menaikkan ucapan syukur kita, menyampaikan segala keluh kesah kita, mendengar apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Kita boleh duduk diam dengan tenang, apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Dan saat-saat ini saya juga tetap mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap berdoa buat bangsa kita, para pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah, dalam situasi hari-hari ini. Kota kita, di mana kita berada, mari kita juga tetap doakan. Keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Buat teman-teman yang pelajar, berdoa juga buat sekolah-sekolah, buat gurunya, buat teman-teman, buat karyawan-karyawan di sekolah, TU, semua, security, cleaning service, didoakan. Sepertinya mungkin ketika kita berdoa tidak ada sesuatu yang terjadi, tetapi saya percaya bahwa ketika kita berdoa ada dimensi yang saya tidak mengerti yang sedang terjadi. Mari kita bertekun dalam doa. Jadi Bapak Ibu, Saudara, Saudari, teman-teman pelajar, 3 poin tadi yang saya rindu bagikan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, karena kita tahu pengharapan kita bukan pengharapan yang kaleng-kaleng, pengharapan kita pengharapan yang mulia, pengharapan yang luar biasa karena dibayar oleh darah Kristus. Yang kedua, sabar dalam kesesakan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku agama. Ya, dunia tidak hanya memberikan keindahan, ada kalanya juga sakit itu harus kita terima, pahit itu harus kita rasakan. Tapi perintahnya adalah sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Bertekunlah dalam doa, baik atau tidak baik situasinya, sehat ataupun tidak sehat kondisinya, tetap bertekun dalam doa. Terima kasih. Sekian sharing yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat.